Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 Patim Patia ingin mempresentasikan tentang konsep etika hak kekayaan intelektual atau HAKI, hak paten dan rahasia dagang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diva Irma Yunita, NRP 14. Dan saya Putra Ronael Dodi Nugraha, NRP 22. Nama saya Elia Al-Fatihah, saya NRP 28. Pembahasan pertama mengenai HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Definisi HAKI sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan pemerintahan kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya dan karsa yang dihasilkannya. HAKI berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Dalam praktiknya, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, negara turut menjaganya di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, tujuan pengadaan HAKI. Tujuan pengadaan HAKI pada dasarnya sebagai bentuk nilai ekonomis. Selain itu, yang pertama, mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atau atas HAKI. Yang kedua, membantu meningkatkan kompetensi dan pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia. Selanjutnya, jenis dan macam HAKI menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak tersebut muncul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, hak atas merek, desain industri, dan indikasi geografis. Yang pertama, hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya. Invensi diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan pengembangan produk atau suatu proses. Dan yang kedua, hak atas merek. Tujuannya adalah untuk membedakan barang dan atau jasa. Barang atau dan jasa tersebut diproduksi oleh orang atau badan hukum. Dan yang ketiga, desain industri. Perlindungan desain industri melalui pendaftaran dengan pemeriksaan administratif. Namun tidak ada penegasan bagaimana dengan desain yang tidak terdaftar. Dan yang terakhir, indikasi geografis. Maksud dari indikasi geografis adalah suatu tanda yang akan menunjukkan asal suatu barang atau produk. Mengapa ini dirasa perlu? Karena seperti faktor manusia dan lingkungan, faktor geografis juga memberikan reputasi kualitas dan karakteristik terhadap suatu produk atau barang tertentu. Tandanya bisa berupa tiket atau label yang ditempelkan di barang. Berikutnya, peraturan perundangan mengenai HAKI yang telah dijelaskan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek termasuk pengaturan indikasi geografis. Dan yang ketiga, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya, membahas mengenai contoh pelanggaran HAKI menurut beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang hukum negara Indonesia. Sesuai dengan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pencurian, pembajakan, ide, atau hak kekayaan intelektual dengan berbagai cara yang telah dijelaskan dalam pasal-pasalnya adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan yang kedua, dari sudut pandang masyarakat Indonesia. Banyak sekali kasus atas pelanggaran HAKI
haki yang dilakukan oleh individu, misalnya saja penggunaan software komputer bajakan, pembelian DVD film maupun lagu bajakan, mengunduh lagu-lagu secara gratis, mengambil hasil karya orang lain kemudian mengunggahnya di media sosial, merupakan hal-hal kecil yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia, dan hal ini seperti sebuah kebiasaan yang turun-temurun sehingga menjadi sebuah budaya yang kemudian dibenarkan oleh masyarakat Indonesia, sebab tidak sadar atas apa salahnya melakukan hal-hal tersebut. Contoh pelanggaran haki pada bisnis seperti misalkan saja di Kota Malang pada tahun 2012 muncul bisnis minuman cappuccino cincau yang hanya dijual di pinggir jalan, kemudian diminati oleh masyarakat. Seketika itu banyak sekali cappuccino cincau yang lain tersebar di mana-mana. Padahal mereka membajak ide tersebut. Yang kedua, contoh selanjutnya terjadi pada bisnis ayam goreng salah satu milik artis yang terkenal. Bahkan dari logo hingga menu yang ditawarkan hampir sama. Selanjutnya yang ketiga, dari sudut pandang konsumen. Saat ini marak sekali usaha produksi barang tiruan yang dikenal dengan nama KW yang marak terjadi di Indonesia, mulai dari baju, kosmetik, sepatu, sandal, dan lain-lain yang sudah jelas melanggar haki. Tapi tampaknya hal ini bukan masalah besar bagi konsumen. Mereka tetap saja membeli merek-merek gadungan tersebut. Konsumen tidak takut ataupun merasa bersalah membeli barang-barang KW, malah mencari dan menanti-nanti barang KW, sebab harganya lebih murah tetapi bisa mendapatkan nama dari merek yang terkenal. Memang sebagian besar konsumen ini adalah menengah ke bawah yang tidak begitu peduli akan haki dan bisa dikatakan kurang menghargai hasil karya orang lain. Tetapi yang patut diperhitungkan adalah konsumen kelas menengah yang memiliki pilihan untuk membeli barang asli atau palsu. Selain pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya, berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran haki dalam dunia bisnis dan hiburan lainnya. Pertama, kasus Alfamart yang diduga melanggar hak cipta tabungan saku karena program Alfamart disebut-sebut menyerupai kegiatan pihak lain yang telah terdaftar sebelumnya. Yang kedua, kasus pelanggaran diduga dilakukan oleh Nintendo. Gamefest mengajukan gugatan terhadap desain kontrol Nintendo Switch. Perusahaan asal California tersebut mengklaim bahwa desain itu terlalu mirip dengan produknya serta melanggar paten miliknya. Dan yang terakhir, terduga kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh suatu keluarga yang menyanyikan ulang dan juga mengubah lirik lagu tanpa izin, kemudian mengunggahnya di kanal mereka untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu mengenai hak paten. Paten sendiri berasal dari kata Inggris patent yang awalnya berasal dari kata petre yang berarti membuka diri, dan juga berasal dari istilah letters patent yang berarti surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Namun, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak paten memiliki definisi, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Namun, sebelum terlalu jauh, ada hal yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu hak cipta tidak sama dengan hak paten. Banyak orang awam yang masih bingung mengenai hak paten dan hak cipta, di mana hak cipta sendiri memiliki definisi, yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, di mana pada dasarnya hak cipta adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan. Sebenarnya keduanya memiliki prinsip yang hampir sama, yaitu melindungi suatu karya dari penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Tapi yang membedakan adalah objek apa yang dilindungi. Hak cipta memiliki kekuasaan untuk melindungi karya di bidang seni seperti puisi, drama, karya tulis, film, karya-karya koreografi seperti tari, balet, dan sebagainya. Namun untuk hak paten memiliki kekuasaan untuk melindungi karya di bidang teknologi.
Hak paten sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi. Kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, yaitu dengan maksud untuk memicu atau meningkatkan kreativitas dan inovasi dari berbagai orang untuk menciptakan suatu karya baru. Ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. Keempat, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan. Haki sendiri memiliki beberapa subbagian, misalnya hak paten, merek, rahasia, dan lain sebagainya, yang memiliki undang-undangnya masing-masing, di mana hak paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang di dalamnya terdapat berbagai pasal untuk mengatur bagaimana jalannya hak paten di masyarakat, di lingkungan inventor, dan sebagainya. Berikut merupakan beberapa contoh pasal dari Undang-Undang Hak Paten seperti pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang definisi hak paten, pasal 10 dan pasal 11 yang berisi tentang subjek paten, dan pasal 8 yang berisi tentang periode hak paten tersebut. Pasal 1 ayat 1 sendiri sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu mengenai definisi hak paten. Kemudian terdapat subjek paten yang ada di pasal 10 dan pasal 11, di mana pasal 10 ayat 1 berbunyi, yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Dan pada ayat 2 kemudian dijelaskan, jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 11 sendiri melanjutkan penjelasan tentang pasal 10 yang berbunyi, kecuali terbukti lain yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Kemudian untuk jangka waktu hak paten sendiri dijelaskan pada pasal 8, yaitu paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang, di mana tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu juga akan dicatat dan diumumkan. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh kasus pelanggaran hak paten. Contoh kasus yang pertama adalah antara Virnet-X dengan Apple mengenai FaceTime. FaceTime sendiri seperti yang kita tahu adalah salah satu fitur unggulan Apple pada perangkat iOS yang berupa aplikasi panggilan video. Nah, seperti yang kita tahu juga, aplikasi panggilan video pasti memiliki beberapa fitur keamanan di dalamnya. Namun, di balik fitur keamanan tersebut, Apple harus berurusan dengan hukum karena perusahaan komunikasi Virnet-X asal negeri Paman Sam menggugat Apple ke pengadilan, di mana permasalahan ini bukan tentang aplikasinya, namun mengenai paten keamanan yang terdapat pada aplikasi tersebut yang dipermasalahkan. Kasus ini dimenangkan oleh Virnet-X dengan tuntutan 302,4 juta dolar atau berkisar 3,92 triliun rupiah. Lalu, Apple juga harus berhadapan lagi dengan Virnet-X pada bulan Juli 2019 terkait paten pada aplikasi iMessage dan menuntut Apple dengan 625,6 juta dolar. Namun, hakim masih mempertimbangkan kasus tersebut. Kasus kedua adalah mengenai Samsung versus Apple. Akhir-akhir ini seperti yang kita tahu, persaingan smartphone semakin tinggi. Banyak merek dari smartphone yang mengeluarkan smartphone-nya dengan teknologi canggih dan desain yang menarik. Contoh persaingan yang pasti kita tahu adalah persaingan antara Samsung dan Apple. Setidaknya terdapat 5 pelanggaran paten yang dilakukan oleh Samsung. 3 paten desain dalam kasus ini juga termasuk bentuk layar hitam iPhone dengan sisi bulatan bezel serta deretan icon berwarna-warni, yang imbasnya Samsung tidak lagi menjual smartphone yang dipermasalahkan dalam kasus ini, atau bisa dibilang tidak lagi menjual smartphone yang memiliki desain seperti permasalahan tersebut. Kemudian 2 paten utilitas juga berlaku untuk fungsi bounce back dan tap to zoom. Samsung pada kasus ini harus mengganti rugi kepada Apple dengan nilai sebesar 5 juta US dollar atau sekitar 72 miliar rupiah. Nah, kasus ketiga adalah mengenai Hyundai versus perusahaan teknologi Pace. Pada tahun 2012, Hyundai menghadapi tuntutan dari perusahaan teknologi Pace, yaitu perusahaan teknologi di Amerika Serikat, terkait pelanggaran hak paten teknologi hibrida. Produsen raksasa mobil Korea Selatan tersebut, melalui produknya Hyundai Sonata dan Kia Optima, dituding telah menggunakan teknologi hibrida serupa. Disebutkan bahwa di awal 2004, perusahaan teknologi Pace telah menghubungi Hyundai untuk mendiskusikan dan menawarkan teknologi hybrid ini dengan cara
Perusahaan Hyundai membayar lisensi untuk menggunakan teknologi beda tersebut. Namun, karena tidak ada kelanjutan kerjasama, dan secara tiba-tiba teknologi tersebut muncul di salah satu produk Hyundai, PS menganggap pengadilan adalah solusinya. Sentral adalah BlackBerry versus Facebook mengenai antarmuka. BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten di antarmuka aplikasi, di mana BlackBerry disebut memiliki software portofolio yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan Facebook. Namun, perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu disebut BlackBerry bersedia membayar penggunaan software, sebab aplikasi perpesanan Facebook dikatakan telah menggunakan inovasi keamanan antarmuka pada fitur penguatan fungsional yang dimiliki oleh BlackBerry. Jadi kasus ini tidak sampai ke hukum karena Facebook bersedia untuk membayar lisensi kepada BlackBerry. Pada pembahasan yang terakhir ini, mari kita bahas tentang rahasia dagang. Pertama, apakah itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, yang pastinya mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan juga kerahasiaannya dilindungi oleh pemilik rahasia dagang. Nah, selanjutnya, apa saja lingkup dari perlindungan rahasia dagang itu sendiri? Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi pertama, metode produksi, kedua, metode pengolahan, yang ketiga, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis, yang pastinya memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bagaimana sih pelanggaran rahasia dagang itu terjadi? Pelanggaran rahasia dagang biasanya terjadi apabila dua kemungkinan. Pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Dan kasus yang kedua, atau kemungkinan yang kedua, yakni seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin beberapa orang bakal bertanya, apakah rahasia dagang itu dapat dipindah tangankan atau dapat diwariskan seperti itu? Ada beberapa aturan dalam mengalihkan rahasia dagang. Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hal tersebut dilakukan dalam bentuk akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau. Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya, putusan pengadilan yang menyangkut sebuah kepailitan atau kebangkrutan. Segala bentuk pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan pada DJHKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pengalihan rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada DJHKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga bila melakukan kesalahan atau mengungkap rahasia dagang tidak dikenakan pidana atau hukum yang berlaku. Yang wajib dicatatkan pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Nah, untuk contoh kasus rahasia dagang bisa kita lihat di tahun-tahun sebelumnya yang sempat viral dan juga sempat heboh di dunia internasional mengenai perusahaan asal China, yakni Huawei dengan negara Amerika Serikat. Pernah terjadi konspirasi bahwa Huawei telah mencuri rahasia data dari T-Mobile US antara tahun 2012 dan 2014, sehingga muncul larangan penjualan Huawei di Amerika Serikat. Huawei sendiri menghadapi dakwaan di pengadilan federal di Seattle karena hal tersebut. Ini adalah salah satu contoh bahwa rahasia dagang itu sangat amatlah penting untuk kita jaga dan tidak semua orang harus tahu tentang rahasia dagang di setiap perusahaan tersebut. Dan bila kita mendaftarkan rahasia dagang kepada instansi yang terkait atau pemerintah, maka rahasia dagang tersebut mempunyai hukum dan bersifat valid.
dan tidak semua orang bisa merebut dan mengungkapkan rahasia dagang tersebut di halayak umum. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kami memohon maaf bila terjadi banyak sekali kesalahan selama pembuatan video ini. Tak lupa untuk selalu menjaga kesehatan selama pandemi. See you in the next time, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.